Seumpama biji Shalom, saudara Kristen, kembali kita pagi hari dalam renungan pagi. Dan kemarin kita telah belajar tentang satu kisah tentang hargai akan yang kecil. Dan kita melihat di dalam pribadi daripada Daud yang luar biasa, bahwa dia hanya mengembalakan kambing domba yang 2-3 ekor dengan pengurapan yang Tuhan berikan, pengurapan raja, tapi dia taat dengan perkara yang kecil, dia setia, bahkan dia ini adalah orang yang tidak pernah berpikir untuk ada di istana. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan kita akan melihat bahwa dampak dari perkara kecil, Tuhan sediakan hal yang besar. Memang ada bagian yang kita lalui, yaitu perkara-perkara yang biasa saja, rutinitas, hanya mengembalakan kambing domba, sabar untuk menunggu akan waktu Tuhan. Dan inilah tiba waktunya, tidak ada perkara kebetulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika Daud diperintahkan Isai untuk membawa makanan kepada kakaknya di medan perang, itu pun bukan kebetulan, dan Daud melakukan. Dan ketika dalam perjalanan itu, atau mungkin sampai di tempat itu, dia melihat bahwa ada raksasa, yaitu Goliat, di mana orang-orang Israel pada waktu itu takut. Saudara, kita akan melihat bahwa sejak itulah perkara yang kecil itu mulai menjadi besar. Jadi saudara Tuhan, ketika dalam hidup kita ingin meningkat lebih tinggi atau meningkat ke tempat yang lebih besar lagi, Tuhan sediakan sebuah tangga. Rasanya masalah, tapi kalau kita menghadapi, itu akan menjadi sesuatu lompatan untuk sampai pada bagian yang Tuhan inginkan. Kita lihat saudaraku yang kasih Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. Ketika Daud berjumpa atau melihat raksasa yang bernama Goliat itu, dia berkata demikian. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin ini dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Saudaraku yang kasih Tuhan, yang menarik di sini bahwa Daud tahu apa yang disebut dengan sebuah perjanjian. Perjanjian adalah perjanjian sunat yang Daud ngerti pada waktu itu. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, dia berkata bahwa orang-orang atau mungkin orang Filistin ini adalah orang yang tidak punya perjanjian, tetapi bahwa dirinya dan orang Israel adalah orang yang memiliki perjanjian. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang ingin melihat perkara besar dari perkara kecil menjadi besar adalah orang yang harus tahu akan perjanjian Tuhan. Harus ngerti ada perjanjian Tuhan dalam kehidupan saudara. Ada perjanjian salib dalam kehidupan saudara yang saudara miliki. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, sehingga dikatakan, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Daud ngerti sebuah perjanjian. Setiap orang yang ingin menjadi besar, Tuhan izinkan masuk dalam ranah peperangan dengan Goliat dalam hidup ini. Dan hanya bisa kita menang kalau kita ngerti akan perjanjian. Mungkin saudaraku yang kasih Tuhan, saudara masih ada biasa-biasa saja. Kehidupan saudara hanya biasa saja. Tapi ketika saudara ngerti perjanjian, maka hal yang biasa itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang biasa kelihatannya akan masuk di bagian yang luar biasa ketika kita ngerti perjanjian Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, betapa luar biasanya kita ini harus ngerti akan perjanjian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita ngerti ini, maka kita akan masuk dalam bagian yang luar biasa, meningkat, mencapai bagian yang Tuhan inginkan dalam hidup kita.
Biarlah saudaraku yang kasih Tuhan tahu akan perjanjian Tuhan di dalam hidup saudara. Di dalam hidup saudara ada perjanjian darah, perjanjian Kristus itu sendiri dalam hidup kita, yaitu perjanjian kemenangan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, bila kami mau masuk dan mengenal akan perjanjian-Mu, supaya ketika kami menghadapi tingkatan berikutnya, maka kami bisa berkata, kami tahu perjanjian dan kami akan maju. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.